Caranya yaitu kita dengan niat memperbaiki perbuatan-perbuatan, mungkin perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan dalam agama, kita hentikan. Kita berusaha memperbaiki, jangan sampai terulang lagi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, termasuk kejahatan. Itu harus kita jauhkan supaya kita bisa melaksanakan apa yang sudah disampaikan para guru, supaya bisa menerima. Seperti kajian malam ini termasuk saudara hatinya hidup karena masih mau mendengarkan kajian ini. Ya maaf, mengapunten, bukannya saya menyalahkan yang enggak melaksanakan dan sebagainya, mungkin belum juga menerima hidayah atau petunjuk dari Allah SWT. Tapi kalau sudah ada niatan, itu biasanya tanda-tanda hati itu masih hidup, masih hidup. Tapi nuruti males, nuruti males dan kesibukan. Ya. Jadi perbuatan manusia yang dikendalikan oleh hati yang beriman pasti selalu menjurus kepada ketaatan dan bergegas meninggalkan kemaksiatan, sehingga hatinya tidak gelisah oleh dosa dan jiwanya tidak resah oleh maksiat. Kejahatan selalu mencari peluang mendobrak benteng hati insan, mampu menghancurkan lulukan benteng itu apabila perbuatan iman yang menjaga benteng hati itu lemah. Sebaliknya, saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah SWT, benteng hati itu akan kokoh walaupun dengan serbuan dan dobrakan apapun, apabila iman menjadi perisai di dalamnya kokoh, kuat bagaikan batu karang di tengah samudra. Seorang hamba mukmin akan terus menerus mencegah masuknya kemaksiatan dan kotoran di dalam hatinya. Bentengnya dengan amal ibadah. Ia harus merasa susah dihinggapi dosa dan gembira apabila melakukan kebaikan. Itu tandanya hati kita hidup. Jadi kita terus belajar dan belajar. Nah itu. Barang siapa merasa senang menjalankan kebaikan dan merasa sedih menjalankan kejahatan, maka ia adalah orang beriman. Tidak merasa sedih menjalankan perbuatan maksiat dan kotoran jiwa, maka itulah hati yang mati dan buta. Yang terakhir, jadi kita terus harus hati-hati menjaga yang sudah ada, yang sudah bisa melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam itu dijaga. Sampai kalau nggak percaya saudara yang sudah mungkin para aulia yang sudah membuktikan menjaga sholat 5 waktu sehari semalam itu mempunyai karomah, diberi kelebihan Allah SWT, baik di dunia ini maupun lebih-lebih nanti di akhirat. Jadi kita ini istilahnya fotokopinya saja, namanya fotokopi ya harus ispoe melok ini, nggak usah dibantah-bantah, nggak usah dipikir-pikir, sudah kerjakan yang ada. Nanti kalau banyak masalah dipikir-pikir dan bener apa enggak, nanti akhirnya enggak jadi melaksanakan.
tidak mengerjakan karena masih ragu. Nggih. Nah itu. Jadi sholat itu penting saudara, ibaratnya kendaraan, sholat itu pendinginnya. Nah, tanyakan pada diri kita masing-masing. Sampai kalau sebelum sholat hati rasanya seperti bingung, resah dan sebagainya. Begitu habis sholat hati sampai ayam adem, gini lagi. Nah, kalau sudah bisa merasakan itu harus terus dijaga. Jangan sampai tadi itu akhirnya lemah. Kalau sering ditinggalkan hatinya lemah. Keimanan kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan sampai menuruti kesibukan, malas dan sebagainya. Itu tidak ada hentinya. Sampai umur, sampai sekarang punya anak umur 5 tahun, nanti sampai dewasa 17 sampai turuti malas itu. Tetap saja rasanya sama. Kalau enggak diri kita ini yang merubah, tetap ya anak wis gede, aku pancet males tentang masalah ibadah. Ibadah itu penting saudara, karena itu bekal untuk di akhirat nanti. Kita sadari dari kita ini hanya sementara tentunya, tapi kebanyakan kita ini seakan-akan akhirat itu penting. Kok sembahyang nggak penting, ibadah nggak penting, padahal mati awak ini mlebu alam akhirat. Sing digawa bekale nggih sing sampean salat, amal soleh sing sae-sae niku sing dibeto. Amal-amal tok, mboten kok berupa bentuk duit sampean sak karung, emas sampean sak gunung, sampean mati ditinggal, nggih kan? Sing dibeto amale. Jadi kalau sampean sakniki sampean kayak dengan berupa amal soleh, membantu sesamanya, dipergunakan yang betul-betul. Lah niku sing saged dibeto sampean terus, yang bisa dibawa terus. Sampai seorang duit disimpan kayak bisa kasur sampai numpuk. Gue saya mati ya anaknya sing seneng ya. Kayak sampean gawe gitu. Contohnya misalnya boten iku dari yang benar gimana supaya uang di bawah kasur banyak dibawa, ya diamalkan. Ini sedekahkan, sedekahkan untuk apa yang baik-baik, untuk kebaikan. Itu bisa dibawa terus sampai nanti di alam gaib, alam akhirat. Tapi kalau menurut pemikiran atau otak manusia ini, mata kepala, itu nggak masuk akal. Menurut akal nggak masuk akal. Kegaiban itu kalau dihubungkan dengan akal nggak masuk akal. Akhirnya sampai iman. Oh masuk sih. Kayak orang dikasihkan orang masuk tidak enak deh. Kayak saya nggak kerja. Gitu lagi. Gitu lagi. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Mungkin ada pemasukan. Mungkin ini nanti bisa di copy juga sama jamaah yang jauh. Dan mungkin ada jamaah di wilayah manapun berada. Karena ada usulan tadi sebelum saya ngaji, tolong Mbah nanti kalau ngaji di namanya apa di share. Saya biar hatinya nggak sumpek mendengarkan silaman rohani, termasuk silaman rohani sampai itu mendengarkan para ulama, para ustadz, para guru mengkaji masalah ilmunya Allah itu seperti berarti siram, menyiram mana kita ini disiram, ya, terus adem, gini.
sekali lagi, berkali-kali lagi, saudara-saudara sampai jangan lupa. Mari kita tingkatkan, kita ubah yang kemarin sudah lalu biar berlalu, yang sekarang mari kita bersama-sama kita tingkatkan semangat untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti nafsu. Nafsu itu maunya yang enak-enak tapi menjerumuskan. Kecuali nafsunya diapakan? Digembleng ya. Kecuali nafsunya ditirakati, termasuk sampai tirakat puasa dan sebagainya, itu termasuk menjinakkan nafsu sampean biar enggak liar. Kalau nafsu liar itu biasanya enggak mau manut sama yang baik-baik maunya yang elek-elek dong. Padahal mati ya getun kan Nek sama aku gak apa-apa derek-derek. Kalau sampean gak bisa mati, puas-puaskan apa yang dilarang Allah. Padahal menurut di Quran, kita ini yang dilarang-larang itu hanya sementara. Nanti kalau sudah di surga, di alam gaib, itu orang muslim kebalikannya. Yang dilarang-larang itu akhirnya disuruh sepuas-puasnya, menghabis-habiskan. Karmu dewi enak-enakmu. Ya, enggak larangan. Tapi untuk sementara di dunia ini ada aturan-aturan harus kita jaga. Itu gini. Ya, semua belajar memang sulit, memang angel dhewe ngetoi sing dilarang Gusti Allah. Sing enak-enak sing dilarang ngombe gak oleh, ya oleh ngombe banyu. Nggih. Narkoba ya gak oleh. Nggih. Kabeh kan enak-enak nggih, kan dilarang. Nggih. Tapi ngin ten dene akhirat nek sampean mlebu surga, niku ikut kabeh. Wis sampean puas-puasno sakar sampean. Saiki poso sih. Ya, ngoten nggih. Ngene nggih. Nggih. Apa sih senengane manusia bidadari posisi apaken. Makanya para rasul, para aulia itu tenang. Karena apa derek-derek keranten para aulia rasul itu semerep rahasiae Gusti Allah. Nah, saged ningali. Kados kita mboten saged tasih ketutupan ijab-ijab niku. Tasih ketutupan nafsu-nafsu dadi mboten semerep. Senasa kita mboten semerep, tidak bisa melihat langsung, tapi kalau sudah mendapat hidayah dari Allah SWT itu ada rasa nyambung, ada seakan-akan tahu betul dari Nah, banyak hal yang perlu dipelajari oleh anak Adam tentang hatinya sendiri, sebab suatu saat hati bisa putih dan terang benderang, terbuka dan hidup. Di saat lain hati bisa hitam, pekat, tertutup, rapat-rapat dan mati. Waspadalah terhadap hatimu sendiri agar iman tetap bertakhta di dalamnya. Waspada pula terhadap pengaruh dari luar dirimu agar iman yang sedang bersemi di hatimu tumbuh, berkembang dan selalu dalam ketaatan, tidak terpengaruh oleh godaan setan yang selalu mencari peluang untuk mengelabui iman yang ada dalam sanubarimu. Itu saja yang bisa guru sampaikan. Maaf mungkin ada kata-kata yang kurang baik dan sebagainya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Mudah-mudahan kajian malam ini mendapat hidayah dari Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
nanti mungkin ada acara ya, maksudnya nanti itu mungkin malam Jumat yang akan datang atau hari Minggu besok ya. Nah, itu saja nanti bisa dibicarakan di bawah nanti ya. Bisa dipahami kajian Mbah tadi, bisa dimengerti. Mudah-mudahan mari ngaji langsung semangat ya. Garung semangat ya, semangat dulu kan ya. Nah, jadi ngaji seneng tapi nglakoni sing apik nggih. Mangkaten yang saya kula aturaken ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.